Yang kami hormati Bapak Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Keringung dan Danau Sentarung yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak KRT Pak Agus Yulianto. Yang kami hormati juga Bapak Tohir, Kepala PLBN Gadal. Yang kami hormati Bapak Camat Badau yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Secang, Bapak Indra Sunarta. Yang kami hormati juga narasumber dari Kementerian Pariwisata Mbak Dini Savitri, dan satu lagi tim dari Taman Nasional. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya, dan tentu saja Bapak Ibu, Abang Kakak semuanya peserta kegiatan FGD pengembangan destinasi unggulan di Kabupaten Kapuas Hulu yang sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Unggulan di Kapuas Hulu ini sebenarnya tidak lepas dari potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Kapuas Hulu itu sendiri, yang mungkin sudah Bapak Ibu semuanya ketahui. Yang pertama, Kapuas Hulu memiliki salah satu pos lintas batas, yaitu ada di Kecamatan Badau ini, sangat dekat dengan lokasi kita pelaksanaan kegiatan. Ini merupakan posisi yang sangat strategis karena kita langsung berdekatan dengan negara tetangga kita, Malaysia. Kita di Kalimantan Barat ini boleh berbangga karena kita khusus di Kabupaten Kapuas Hulu sendiri, dia sudah memiliki Taman Nasional. Kalau kemarin 2 ya Pak, sekarang digabung ya, Betung Keringung dan Separuh. Tetap 2 ya, tetap 2. Itu cuma satu-satunya ada di Kabupaten Kapuas Hulu, kawasan konservasi yang luar biasa luas. Potensi yang luar biasa di Kabupaten Kapuas Hulu. Tepuk tangan untuk kita semua. Mulai kegiatan FGD-nya, kita dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan fokus discussion pengembangan wisata unggulan di Kabupaten Kapuas Hulu. Dan kita bisa masuk kegiatan kita untuk efektifkan waktu, karena saya lupa hari ini ternyata hari Jumat yang nanti ada bapak-bapak. Dalam hal ini sebagai salah satu pembina, baik di bidang kepemudaan dan pengembangan budaya Indonesia, pariwisata dan sebagainya di Kecamatan Badau, kami akan menyampaikan beberapa hal tentang mungkin rekan-rekan sekalian, terutama Bapak Ibu yang hadir tidak sepenuhnya tahu. Ini tentunya kita berbagi informasi di kesempatan yang baik ini. Baik, yang pertama Kecamatan Badau ini, kalau kita lihat dari sejarahnya, lahir pada 14 Februari 1991. 14 Februari, luar biasa, hari Valentine. Jadi berawal dari masa-masa konfrontasi Indonesia Malaysia, di mana pada saat pemerintahan Soekarno diperlukannya adalah satu tempat yang memang memiliki kawasan strategis agar bisa mengakomodir baik secara administratif maupun secara pertahanan keamanan. Dibentuklah satu pemerintahan rakyatnya di Badau ini. Bahkan ada satu sejarah di tahun 73, mulai camat dan beberapa staf semuanya menjadi korban keganasan dari perahu Partai Komunis Nusantara yang ada di kawasan Badau dan sekitar. Waktu itu Kapten Tarnim, seorang kapten aktif yang ditembak mati oleh perahu bersama stafnya pada saat ini kunjungan kerja ke salah satu desa untuk mengantarkan bantuan pada saat itu uang subsidi ke desa Serian. 373 orang itu sebagian besar adalah
kurang lebih 54%, 46% itu Katolik, Protestan 54%, dan Muslimnya 46%. Itu bentuk wilayah pada agama, dan untuk itu ya kayaknya itu adalah iman, kedua adalah mulai, ada tangan balut, ada Jawa, yang daripada Paman ini, Padang, Batak, dan lain sebagainya. Dan juga secara penugasan pusat vertikal sangat banyak sekali. Mungkin selain kabupaten itu ada di divisi yang ada kami vertikal, OPD dan lain sebagainya yang banyak. Itu kecamatan yang ada di kabupaten itu banyak. Ini ada satgas lantas yang tidak tidak pernah kosong, tidak pernah kosong ketika ada pergantian juga. Dia satu batalion yang memang ditugaskan di badan kurang lebih 450 sampai 500. Itu terbagi wilayah barat dan wilayah timur. Wilayah timur itu mulai dari Indikong sampai ke yang masing-masing cukup jauh jaraknya. Tapi kalau melihat dari persebaran penduduk dari 7.373 jiwa ini, 50%-nya ada di Kota Badau. Di Kota Badau yang Desa Badau sendiri jumlah penduduknya kurang lebih 2.800 sekian, hampir 2.900, dan di sana di kotanya termasuk Desa Bindang dan Desa Jati. Jadi kurang lebih 60% lah penduduknya. Atau kota yang ada di Kabupaten Kapuasulu maupun di Provinsi Kalimantan Barat atau yang datang dari luar Provinsi Kalimantan Barat itu adalah ingin melihat PLDN Badau. Rata-rata kunjungan itu pasti ke PLDN Badau. Terus ada satu objek wisata juga yang telah dikembangkan oleh Pak Haji Hidayat, pemilik hotel ini. Salah satunya juga adalah Semoga mungkin nanti Ibu pertarungan bisa melihat selain Semoga juga banyak tempat-tempat yang ditawarkan oleh masyarakat di Badau ini, termasuk kafe-kafe. Di sini juga ada Budi, pemilik dari kafe Kader, ya, sangat juga menawarkan penginapan, ya juga menawarkan restoran, juga ada hiburan, biasanya dibuat live music pada malam minggu. Kabupaten yang punya 2 taman nasional di Indonesia itu hanya Kapuasulu, Kepulauan seluruh Indonesia 2 taman nasional. Memang untuk pengelolaannya ada di kami di Balai Besar Taman Nasional Gunung Lirung dan Danau Sentarung, tapi kawasannya memang berdua. Danau Sentarung sebelah sana, Gunung Lirung dan berbatasan dengan Malaysia. Ada yang belum tahu Bapak Ibu? Kayaknya udah semua ya. Kalau seperti ini jadi minder Ibu, Pak. Karena saya ya belum. Ya nantilah saya kasih tahu Pak. Kalau ini apa? Ada yang tahu? Gambar di depan? Standar ya? Ini standar yang versi kemarin. Dan versi sekarang sudah ada perbaruan lagi. Versi hari ini kayaknya yang dermaga itu sudah tidak kelihatan kayaknya. Nah, tenggelam ya per hari ini. Banjir. Tapi apapun itu tetap sepandan. Saya nggak tahu ini filosofinya kenapa dinamakan sepandan. Kalau yang di pulau satunya yang terkenang Tanjung R saja jadi terkenang. Karena kalau pariwisata tidak terkenang, wah nggak enak. Dan kenangan saya di sini pagi ini saya sangat berbahagia. Mohon izin Pak Secam, Pak Taufik, di antara 3 orang yang duduk di situ tetap saya yang paling kanan. Saya minta juga dengan Pak. Katanya apa?
KD Resto ya. Terus dari apa ya? Saya kan anak milenial. Percaya nggak? Enggak ya. Terus nggak percaya sama Tuhan yang nama saya. Lalu ini 9 ini. Biar kelihatan tua. Biar karena dari Budi sampaikan kita nggak usah terlalu formal. Karena kalau menangani tamu kemudian kita formal malah tamunya nggak enak, di sana terlalu kaku, mana yang itu nggak enak. Dan tadi saya sebelum masuk ke situ sedikit ya, katanya kalau nggak kenal nggak sayang ya. Tapi saya nggak mau berani cerita yang tadi saya nggak boleh. Nama saya Gus Agus Wilianto lengkapnya. Kalau dia bukan Jawa itu aslinya Kalimantan. Asli Jawa ya. Kemudian dari kenalkan oleh Bu Budi, saya kebetulan di Balai Besar ngurusin ketatausahaan. Namun hari ini saya harus berperan sebagai seorang guide biar Bapak Ibu yang di sini. Enaknya nyebutnya Bapak Ibu, Nuan ya. Kakak-kakak ya. Oke, kakak saja ya. Adik, kelihatan tua banget saya ya. Saya tuh kelahiran 89 loh. Maafnya dia fresh kita. Karena tadi saya dikasih kopi jadi fresh gitu. Ada yang belum kopi? Nanti lah. Saya beli kantor kafe Pak ya, di resto ya. Kawasan, nah ini yang saya sebut tadi ada sebelumnya ada 2 taman nasional yang di bawah kecil. Silakan nanti Bapak Ibu kalau mau nengok-nengok itu yang di bawah sebelah kiri itu adalah Danau Sentarung, Taman Nasional Danau Sentarung namanya, luasannya 127.000 hektar. Pak, tapi kan Danau Sentarung kan ada di luar kawasan, betul? Tidak semua Danau Sentarung itu menjadi kawasan Taman Nasional. Nah, kalau Badung di sebelah kiri ya, nggak masuk. Kemudian yang ungu yang lebih banyak itu ada 800.000 hektar itu kawasan Bromeliung. Itu 2 taman nasional, masing-masing punya potensi yang spesifik. Kalau Danau Sentarung namanya saja juga danau, pasti fokusnya di perairan. Sementara untuk yang betul Tribun macam-macam. Nah, selain tadi satu kabupaten ada 2 taman nasional, ada beberapa yang status khusus. Jadi memang agak masih itu satunya kayak Angsal itu apa, kemudian ada 15 jalur prioritas, ada water tower, kemudian ada Transbali, conservation area. Yang tadi yang disampaikan oleh Pak Sekhan tadi bahwa kita ada di daerah perbatasan. Jadi kita baik secara budaya, saudara-saudara kita yang bukan ada di sawah, ada di sini. Sima tadi ya, Pak Artinya Pak Sima ya, perempuan Pak ya. Maka saya terpunya rumah ya di dekat Budi ya. Ternyata ada yang mengganggu saya. Habis soalnya. Itu konvensi internasional, konvensi apa ya, perjanjian atau kesepakatan internasional terkait dengan lahan basah, danau, kawah. Kita masuk sebagai salah satu dari situs Ramsar, termasuk batang lain juga itu masuk Ramsar juga. Jadi ada kesamaan antara yang ini dengan yang Sarawak. Sehingga memang ini yang menjadi salah satu perhatian dari beliau-beliau di Dinas Pariwisata Provinsi itu berkenan hadir menyelenggarakan kegiatan kita hari ini itu karena Danau Sentarung itu menjadi salah satu dari 15 danau prioritas. Ini untuk yang taman nasional Danau Sentarung, Ramsar sama itu. Oke, maaf tadi saya lewat transportasi tadi berikutnya. Kalau Danau Sentarung kebetulan kawasannya nggak ada yang di perbatasan. Maaf saya koreksi. Kemudian terkait dengan yang 2 kawasan tadi, ada yang disebut dengan cagar biosfer. Ada yang tahu kan cagar biosfer apa?
Ada yang pernah dengar? Barusan ya? Cagar biosfer itu kembali lagi itu adalah status internasional. Cagar biosfer Betung Kerihun Danau Sentarum Kapuas Hulu itu adalah satu pengelolaan atau manajemen secara bersama antara kawasan konservasi dengan masyarakat dan juga di sekitarnya. Satu keistimewaan Kapuas Hulu itu mempunyai dua taman nasional dan itu satu-satunya di Indonesia. Sehingga kita mengusulkan kepada UNESCO, Dewan PBB dunia, kemudian diakui di 2019. Ini beberapa hal yang bisa dijual dan itu jadi potensi dari Kapuas Hulu ini dan bisa dimunculkan di dalam setiap promosi kita. Ini tadi yang cagar biosfer tadi, nanti ini bahan mau disampaikan ke beliau. Kalau bisa nanti ya saya perlu menjelaskan terlalu banyak, kakak-kakak semua bisa membaca lah. Cagar biosfer sudah, kemudian potensi wisatanya, lanjut. Kalau tadi saya bercerita secara umum ya, sekarang saya agak khusus. Ini pemandangan alam, ada anggrek, ada kantong semang, ada pemandangan sungai. Saya lupa yang ini yang sungai apa ya? Ibu. Saya bukan petualang sih, jadi tidak terlalu apa. Karena terlalu banyaknya potensi sungai ini ya. Mungkin Bu Dewi lebih apa? Karena beliau aktivis di Arung Jeram, bisa Arung Jeram. Dan itu Bu Dewi deh. Di bawah itu. Iya Pak Ustaz ya? Nah, ini tadi yang sempat disinggung oleh Pak Taufik bahwa sama Pak Sekjen juga ada fluktuasi kunjungan. Itu tentunya kan akan berpengaruh ya. Covid kemarin, PSBB ditutup, agak turun aktivitas. Kemudian ada harapan, kemudian kita di lalu juga sudah dibuka festival yang Sentarum menjadi satu rangkaian acara yang diharapkan bisa menaikkan tingkat kunjungan wisata. Jadi baik wisata lokal, sebenarnya nggak lokal juga sih, lokal ada juga, kemudian wisatawan nasional dan juga wisatawan internasional. Kalau tadi malam memang seperti yang perlu disampaikan, belum ada saya melihat wisatawan manca yang dari Eropa dan lain-lain. Bu Ode memberikan kesempatan bagi saya untuk bisa sharing pengalaman buat teman-teman di pengelola di perbatasan, khususnya di desa Lanjak ya. Kecamatan Badar. Oke, ini teman-teman dari Kecamatan Badar. Nah, saya pengen sebenarnya memberikan materi mengenai komunikasi program unggulan desa wisata, terutama di Bandar. Itu tahun 97. Jadi langsungnya ke sini. Belum masuk juga, sudah jadi penggiat pariwisata. Ada yang baru lagi 9. Jadi kami itu saya ditunjuk oleh tempat saya menau di Universitas Tanjung Pinang menjadi tim percepatan kawasan perbatasan. Dulu itu belum ada yang namanya PLBN, tapi hanya lintas batas biasa. Bagaimana sih belajar masyarakat tiba dan luar biasa sekali. Nah, dari 2097-98 sampai akhirnya kita diminta menjadi satu tim dari Untan diambil untuk masuk dalam tim persiapan
perbatasan rencana kawasan perbatasan menjadi PLBN. Kita dapat satu rumah warga yang hanya kita pesan nasi putih dan telur mata sapi. Tapi saat itu maaf Bapak, uang rupiah tidak berlaku. Nggak bisa kami bayar pakai rupiah, pakai ringgit. Nah, di situ menjadi PR kami ini nggak bisa harus segera diwujudkan menjadi kawasan perbatasan. Karena kami sedih, rupiah tidak berlaku pada saat itu. Susah sekali, padahal kita makan untuk bayar nasi putih dengan telur mata sapi saja. Nah, ini sudah cerita sampai tahun 2002 bersama Taman Nasional, bersama beberapa teman-teman penggerak di kawasan Batu Gunung, saat itu masih 150 triliun, kita masukin tamu yang namanya kegiatan IPSA. 240 peserta mahasiswa kehutanan dunia kita bawa masuk ke Batu di daerah Terkelan. Dan CBB sendiri saat itu pelatihan pelatihan dan selalu mendapatkan kesempatan dari pihak Taman Nasional untuk bisa berbagi mendapatkan pelatihan. Akhirnya 2014 kami bikin ekspedisi alun jerat ekstrim di kawasan Taman Nasional betul-betul di Dasar bersama saudara saya Pak Musta. Ekstrim rafting kita bawa 80 penggiat pelaku dan atlet internasional alun jerat ke Hulu Kapuas, ya, Hulu Kapuas ke Gunung sampai di perbatasan desa Sanjolokan yang misalnya 80. Efek dari kegiatan tersebut langsung menghambat. Wow, kalau dapat punya potensi yang sangat dahsyat. Ini salah satu dari Kapuas Hulu benar-benar menyajikan surganya wisatawan budaya. Terakhir saya membawa tamu sebelum masa pandemi, yaitu dari Papua New Guinea. 4 orang yang saya bilang super duper kaya. Kenapa super duper kaya? Datang ke Kapuas Hulu dengan menggunakan pesawat jet pribadi. Catatannya, kami didapatkan buat Bupati Kapuas Hulu saat itu adalah pesawat tamu saya nggak bisa mendarat di Bandara Pangsuman. Ini saudara nggak sadar itu, ya. Kami juga surat ini sampai Pak Ari saat itu membantu saya untuk bisa meloloskan pesawat jet tamu saya dari Papua New Guinea untuk bisa mendarat di Pangsuman, tapi tidak mendapat izin. Akhirnya kita kontak yang ngurus-ngurus itu, dapatlah izinnya mendarat di Malaysia. Membuka sekali keberadaan siapapun yang mau masuk. Pesawatnya mendarat di Lubuk Antung. Sedih saya, tapi akhirnya saya nggak putus asa. Saya katakan, nggak apa-apa deh, pesawat jetnya mampir sana nginap di Lubuk Antung, tapi tamunya starting dari Montreal. 23 hari perjalanan mengunjungi Betung Kerikun Danau Sentarung, amazing place, luar biasa. Tamu saya sampai mengatakan isi dalam pesawatnya Bapak lagu saat itu adalah 30 kain dari hasil penunun yang mulai dari Sungai Upi sampai daerah sini dibeli 30 dengan harga kain tenun itu ada harganya 5 juta, 3 juta diborong. Itu nggak ada kesalahan. Artinya adalah Kapuas Hulu teman-teman ini bisa sudah mulai memikirkan bagaimana sih mencari peluang usaha jasa. Nah, saya akan mengkaitkan ini kenapa saya pengen berbagi mengenai materi diversifikasi produk unggulan khususnya di Kapuas Hulu.